Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nanang Ramadhani dengan NIM F2B023006. Di sini saya izin untuk menyampaikan PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tentang pembelajaran abad 21. Dalam poin pertama, yaitu pembelajaran abad 21 itu berfokus pada keterampilan dan pendekatan yang relevan dengan tuntutan dunia yang terus berkembang. Dan yang poin yang kedua yaitu atau tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep. Yang poin pertama yaitu memahami konsep pembelajaran abad 21. Dalam hal ini, pembelajaran ini menekankan kompetensi yang sesuai untuk tantangan zaman, mendorong siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Dalam hal ini, siswa berfokus kepada materi yang terus diberikan dan berfokus pada kompetensi yang sesuai zaman. Zaman akan terus berubah dan mendorong siswa itu akan menjadi pembelajar seumur hidup. Dan yang poin kedua yaitu mengetahui peran dan karakteristik guru abad 21. Yang berarti guru berperan sebagai fasilitator dan inovator dalam kelas atau menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan siswa. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pendamping atau pembimbing yang ada di dalam kelas. Dan guru juga harus menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan siswa. Dan yang poin ketiga itu mendeskripsikan model pembelajaran abad 21. Dalam hal ini, berbagai model pembelajaran dirancang untuk menumbuhkan keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Untuk slide selanjutnya, yaitu konsep pembelajaran abad 21. Yang poin pertama yaitu peralihan dari teacher centered ke student centered. Dalam hal ini yaitu siswa menjadi fokus pembelajaran, sementara guru berfungsi sebagai pendukung dan pembimbing. Seperti di slide yang sebelumnya, yaitu guru adalah fasilitator dan inovator. Dalam metode ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam belajar. Dalam hal ini, siswa akan fokus pembelajaran dan siswa akan mandiri. Siswa akan terus belajar dan guru hanya akan menjadi fasilitator atau pendukung dan pembimbing. Dan untuk yang poin kedua yaitu fokus pada keterampilan berpikir dan belajar. Dalam hal ini, melalui pendekatan ini, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan tidak sekedar menerima informasi. Berpikir kritis dalam artian kita harus memilih dan memilah agar tidak sekedar menerima informasi. Dan melalui pendekatan ini, siswa itu bisa menonjolkan keterampilan belajar dan berpikir mereka. Soalnya, berpikir kritis dalam artian kita harus dan kita tidak sekedar percaya akan informasi ini, kita juga pasti akan kepo dan pasti akan berpikir untuk apakah ini benar atau salah, dan maka dari itu berpikir kritis itu akan menjadikan pendekatan kepada siswa dan akan fokus untuk kedepannya untuk dalam keterampilan belajar. Dan yang poin ketiga yaitu tujuan utama. Tujuan utama yaitu menyiapkan siswa untuk menjadi pribadi yang fleksibel, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Yang artian menjadi pribadi yang fleksibel itu bisa menyesuaikan di mana saja. Dan tujuan utama ini itu tidak hanya fleksibel atau bisa menyesuaikan di lingkungan
yang sudah ada seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat, kita akan fleksibel terhadap semua yang mungkin kita tidak tahu ke depannya, dan kita juga menjadi pribadi yang adaptif dalam artian aktif ataupun adil juga, dan mampu menghadapi tantangan masa depan yang belum tahu kita akan menjadi apa dan akan seperti apa ke depannya. Kita itu mempunyai tujuan utama agar siswa siap untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya yaitu keterampilan Forsi. Forsi yang pertama yaitu critical thinking dan problem solving, dalam artian mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, mencari solusi logis untuk setiap masalah. Contohnya, diskusi kelompok di mana siswa diminta memecahkan masalah yang nyata. Dan yang kedua yaitu creativity dan innovation, yaitu menumbuhkan kreativitas dalam berpikir, baik untuk menyelesaikan masalah maupun menghasilkan ide yang baru. Contohnya, siswa diberikan proyek desain kreatif yang memerlukan pemikiran outside the box. Dan yang ketiga yaitu collaboration, yang artian yaitu belajar bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dalam sebuah tim. Contohnya, proyek kelompok yang membutuhkan kontribusi masing-masing anggota. Dan yang poin terakhir yaitu communication, yaitu melatih siswa menyampaikan gagasan dengan efektif, baik lisan maupun tulisan. Contohnya, presentasi kelompok di depan kelas untuk mengasah kemampuan komunikasi. Dan untuk slide yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik guru abad 21. Dalam hal ini ada beberapa poin tentang karakteristik guru. Yang pertama yaitu pembelajar seumur hidup. Guru terus belajar dari pengalaman dan berbagai sumber untuk menyesuaikan metode pengajaran, menunjukkan komitmen terhadap pembaruan pengetahuan sesuai perkembangan. Dan yang kedua yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif apa sih? Kreatif dan inovatif itu guru yang dapat menggunakan sumber daya baru seperti teknologi dan metode yang kreatif untuk memotivasi siswa. Contohnya, menggunakan alat digital interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dalam hal ini, itu guru harus pandai biar siswa tidak mensalahgunakan sumber daya baru tersebut. Karena maka dari itu, kreatif dan inovatif seorang guru itu akan sangat digunakan dalam hal ini agar siswa tidak salah untuk kedepannya menggunakan teknologi dan metode yang baru serta sumber daya baru. Jadi untuk yang poin ini, guru akan selalu kreatif dan inovatif dan akan selalu berkembang sesuai teknologi yang akan datang. Dan untuk yang poin ketiga itu yaitu penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang perhatian itu guru diharapkan memahami dan memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi interaktif, dan alat digital lain. Dalam hal ini, seperti yang saya jelaskan di poin yang kedua, penguasaan teknologi guru akan sangat penting. Jadi, guru akan harus memahami dan memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi interaktif, dan alat digital lain. Dan untuk poin yang keempat adalah reflektif. Guru mengevaluasi kinerja pengajaran mereka, dalam artian mereka adalah guru itu sendiri dan siap memperbaiki metode agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam artian kita sebagai guru akan selalu mengevaluasi diri sendiri. Dalam artian kita akan selalu menyesuaikan apa kebutuhan siswa. Karena dalam hal ini siswa akan selalu berpatok kepada guru mereka, karena sesuai yang saya jelaskan itu di awal, guru itu pembimbing dan pendukung. Kalau emang pembimbingnya itu tidak mengevaluasi dan tidak memperbaiki metodenya, itu akan mempengaruhi cara pola siswa
untuk interaksi dan untuk kedepannya. Jadi guru akan selalu mengevaluasi kinerja pengajaran mereka dan harus siap memperbaiki metode agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan untuk poin yang kelima, itu kolaboratif dan student center. Dalam artian, guru berkolaborasi dengan siswa dan orang tua atau menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan aktif siswa. Dalam hal ini, guru juga pastinya akan bekerja sama kepada orang tua karena orang tua tersebut itu kan orang tua siswa. Jadi mereka yang tahu pola pikir dan sifat para anak-anaknya sendiri. Jadi guru-guru itu juga melibatkan orang tua agar mereka juga bisa untuk sosialisasi kepada anak-anak muridnya itu atau siswanya itu dengan mudah dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung aktif siswa tersebut. Contohnya itu seperti sesi umpan balik dengan siswa dan kolaborasi dengan orang tua tersebut untuk memantau kemajuan belajar. Gitu. Dan poin yang terakhir yaitu pendekatan diferensiasi. Dalam artian mengakui keunikan gaya belajar siswa sehingga guru membuat metode yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya, memberi siswa tugas yang bervariasi sesuai minat dan kemampuan mereka. Dan untuk yang poin selanjutnya yaitu model pembelajaran abad 21. Dalam model pembelajaran abad 21 itu yang pertama itu menekankan student-centered learning atau bisa disebut dan berarti menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar dan minat siswa. Guru menjadi fasilitator. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya itu, dalam hal ini guru akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti gaya belajar dan sesuai minat, bakat, dan siswa. Dalam hal ini, fasilitator itu sebagai pembimbing dan pendukung, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Karena itu, kita sebagai guru itu pasti akan mengikuti dan menyesuaikan gaya belajar dan sesuai dengan siswa. Dan poin yang kedua yaitu discovery learning, yaitu mendorong siswa untuk belajar melalui penemuan mandiri, menemukan rasa ingin tahu. Seperti contoh eksperimen sains di mana siswa harus menemukan prinsip di balik sebuah fenomena. Dan poin yang ketiga itu flip classroom, yaitu siswa mempelajari materi di rumah, kemudian membahas atau memecahkan masalah di kelas. Contohnya, video pembelajaran yang siswa tonton sebelum kelas dan diskusi mendalam dilakukan di kelas. Dan yang terakhir yaitu project-based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk mempelajari topik secara mendalam dan kreatif. Dan untuk yang slide terakhir yaitu model pembelajaran lanjutan. Model pembelajaran lanjutan itu adalah model pembelajaran lanjutan yang ada di slide sebelumnya. Jadi ini biasanya pembelajaran lanjutan ini akan ada dan lanjutan untuk model yang sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu collaborative learning, yaitu mengajarkan siswa untuk bekerja dalam tim, memperkuat keterampilan sosial dan empati. Contohnya, siswa diberi tugas kolaboratif yang melibatkan pengambilan keputusan bersama yang seperti biasa dilakukan oleh siswa-siswa lainnya atau oleh guru-guru lainnya, yaitu menugaskan kepada seluruh siswa-siswanya itu menjadi sebuah anggota kelompok yang dimana itu akan mengajarkan siswa untuk bekerja dalam tim yang memperkuat keterampilan sosial dan empati. Dalam hal ini seperti yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya yaitu tentang sosial, ini akan menekankan dan akan membantu siswa akan bahwa kita bisa belajar sosialisasi di teman-teman yang ada di lingkup kelas. Dan yang poin terakhir yaitu blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka untuk fleksibilitas dan optimalisasi waktu belajar. Contohnya, menggunakan platform online untuk tugas dan belajar
disertai sesi tatap muka untuk diskusi. Dalam poin ini itu berarti itu menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka, dalam artian kita sebagai guru dan kita sebagai siswa itu akan mudah untuk optimalisasi waktu belajar. Mudah dalam artian kita akan bisa pembelajaran lewat online meskipun dari guru itu ataupun dosen itu sibuk ataupun lagi ada urusan. Jadi menggabungkan pembelajaran online tersebut dengan tatap muka akan fleksibel. Jadi kita tidak hanya tatap muka yang akan terus berlangsung. Jadi kita akan menggunakan platform online juga untuk tugas dan bahan ajar, dan nantinya itu akan kita bahas juga untuk pertemuan pas tatap muka. Jadi dalam model pembelajaran blended learning ini itu ada semenjak setelah corona mendatang, karena dalam proses pembelajaran waktu corona itu selalu online, dan itu membuat para guru dan membuat para pendidik itu terbuka bahwa kita setelah corona tersebut kita juga bisa kok mengoptimalisasikan waktu belajar secara online meskipun kita lagi sibuk-sibuknya dan lagi ada acara di luar kerja. Jadi kita juga bisa menggunakan platform online itu, dan kita juga bisa akan bisa untuk tatap muka selanjutnya itu dibahas pas pertemuan online tersebut. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan slide-nya juga sudah selesai. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat, dan maaf jika emang belum komplit untuk informasinya, serta mungkin itu saja. Dan saya Lanang Ramadhani, saya berterima kasih telah mendengarkan presentasi yang sudah saya buat. Terima kasih, dan mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.